channel Suara Hati Sang Istri. Reaksi berita kali ini kita masih mengikuti kasusnya Ririn Pauman Indramayu, di mana dengan adanya CCTV dan pengakuannya Priyo, Ririn semakin terpojok tentunya. Dan akhirnya Amaniani juga jadi terlupakan di kasus ini, yang tadinya sempat penasaran keberadaan Amaniani sampai dicari-cari, sampai ada sayembara. Sampai sekarang Amaniani belum juga dihadirkan di persidangan. Polisi pun belum tentu bisa mencari gitu keberadaan Amaniani ini. Terutama akhirnya Pak Tony RM juga mencoba untuk objektif saja, tidak terlalu terpengaruh pada jawaban-jawaban Ririn di persidangan gitu kan. Kayak seolah Tony RM itu akhirnya mundur pelan-pelan gak sih? Coba kita simak dulu dari penjelasannya pengacara Tony RM ini ya, yang di pihaknya Ririn. Dengan jawaban Ririn bagaimana Bang? Puas atau memuaskan? Ya kalau saya sih tidak ada urusan puas atau tidak. Tapi kan Ya. Ririn jujur atau tidak? Ya, bagi saya, ya, ketika Ririn tadi menyampaikan jawaban, baik ditanya oleh penuntut umum dengan segala metodenya, ya, tajam diputar sana, diputar sini. Bahkan hakim juga, ini coba mau ditanya secara acak. Ya, arti secara acak itu jangan ngurut. Ya, tapi Ririn menjawab ya, apa yang ia ketahui. Ya. Nah, kemudian saya pun menanyakan sama, kenceng juga. Ya, pertanyaan saya kenceng ya, Mas? Ya. Nah, kenceng juga. Nah, hasilnya Ririn menjawab seperti itu. Kesimpulannya, Ririn menjawab itu tadi, dia tidak tahu proses pembunuhan itu. Cerita Ririn sih udah bersih. Ya, karena sedang sama Joko ke asrama Penganjar. Dia baru tahu ada pembunuhan, kabar ada ditemukan mayat, ketika di Hotel Adis, kemudian pergi di rumah dekat RTH, buka medsos, ada kabar, berita ditemukan mayat di rumah Budi. Itu baru tahu ada kabar ditemukannya mayat. Kemudian baru tahu lagi bahwa pelakunya adalah Hadi dan Yoga, kemudian Amaniani ada. Nah, kemudian Joko juga ada keterlibatan. Itu setelah dengar cerita diceritakan oleh Priyo di mes nelayan Kedokan Bundar menjelang mau ditangkap. Paham nih ya, maksudnya Pak Tony ini kan membela terdakwa biar tidak salah tangkap karena dengar cerita dari terdakwa. Tapi setelah mengikuti sidang sampai ada bukti CCTV, berangsur berita ini juga semakin diselidiki serius oleh pihak kepolisian Indramayu ya, yang sekarang tampaknya jangan sampai kejadian salah tangkap lah seperti itu. Dan memang jelas dari bukti CCTV itu, ini sebenarnya kasusnya bisa dibilang simpel ya. Cuman Ririn ini ya, dia manipulatif atau alibinya tuh bisa diada-adain gitu. Pinter sih, tapi pinternya dalam hal negatif ya Ririn ini. Dan akhirnya Priyo juga terlibat gitu. Dimana kondisi Priyo juga kan jadi kayak terbawa lah gitu. Terbawa dalam kejahatan kasus ini gitu kan. Priyo akhirnya jujur mengakui ya, semoga dapat keringanan lah hukumannya untuk Priyo. Dan Ririn kalau memang sampai menghabiskan nyawa satu keluarga 3 generasi, dari mulai bapaknya, orang tua sampai ke anaknya tuh sangat keji sih. Dan ini kasusnya semoga segera ketuk palu, dapat hukuman yang setimpal untuk Ririn. Sudah tidak bisa ngelak lagi, sudah tidak bisa dipatahkan lagi kasus ini ya. Ririn sudah kayak gitu, mati dah gitu kan ya. Ririn ini sudah nggak bisa berkutik lah. Lanjut lagi, walaupun ini kasusnya masih tanda kutip mempertanyakan keberadaan Amaniani, sampai sekarang sulit ditemukan Amaniani. Mungkin pihak kepolisian pun sudah berusaha mencari, atau memang Amaniani ini tuh bukan bagian dari kasus ini gitu kan, yang cuma dibawa-bawa namanya oleh Ririn gitu kan. Tapi agak-agak penasaran sih keberadaan Amaniani itu jadi terlupakan gitu, walaupun sempat ada pemberitaan Amaniani itu ada di tahun 2025. Coba dengar dulu di sini ya. Dengarkan baik-baik. Tony dengan lantang memberitahu bahwa mempunyai bukti video keberadaan Amaniani. Nah, jadi siangnya sebelum pulang,
saya mampir ke suatu tempat, saksi yang mengetahui Ahmad Yani itu masih ada. Tapi tahun 2025 dia ngontrak di sini. Ada videonya mas saya, nanti heboh kalau saya udah munculkan. Tapi tadi saya sudah tunjukkan ke polisi yang nemuin saya tadi. Nih saya bilang, wah iya, ayo kita sepakat Oke katanya. Bang, makasih nih ada info baru ya bahwa Ahmad Yani masih ada teman-teman ya. Kita tunggu video dari Tony tentang Ahmad Yani. Apakah benar ada atau hoax belaka? Bisa dibilang hoax, atau Ahmad Yani itu apakah akan nanti dihadirkan di ending-ending pemerintahan kalau memang Ririn sudah diketuk palu, nggak tahu nih. Tiba-tiba surprise, jeng-jeng gitu kan, berita dari Tony RM tuh Ahmad Yani dateng. Wah, seru sih kalau memang benar-benar Ahmad Yani itu ditemukan ya. Tapi masih kayak 50-50 nih, janggal juga di mana ya Ahmad Yani yang sebenarnya, itu aneh sih. Sampai pihak keluarga juga nggak bisa bertemu bertahun-tahun juga, itu sangat aneh gitu kan. Intinya nih dari uang 100 lalu main judul dapat 200 lanjut jadi modal, berarti bukan dari Ahmad Yani itu jelasnya. Dari cara Ririn menggunakan uangnya, lalu KTP Budi untuk nginap di hotel itu juga sudah sangat, ya logika aja lah, sudah termasuk tindakan kriminal gitu. Kita di sini dengar nih satu saksi lagi ya, coba. Juga setelah video call, terdakwa minta uang jajan ke omnya itu. Om minta uang jajan. Lalu Ahmad Yani mentransfer uang ke rekening dananya terdakwa 200.000. Lalu karena pada saat telepon itu menurut terdakwa, video call terdakwa melihat, kemudian setelah dananya masuk 200.000, saudara saksi mengatakan kepada terdakwa, bos, duitnya digolang baik dikit. Artinya, bos, uangnya dikelola saja dulu. Benar tidak? Tidak. Itu waktu uang itu cuma bawa 100.000, itu habis selesai di rokok dan itu kita juga yang deposit. Jadi tidak langsung dari uang Ahmad Yani. Uang 100.000 dari siapa terdakwa? Itu terdakwa bawa sendiri. Kita terdakwa bawa habis di rokok. Memang kita bilang bos palai gitu. Cuma dia ini ada sisa segini, akhirnya ya kita depokan ke akun dia juga. Cuma kita nebak bola saja. Bagaimana mendepokan untuk judi online kalau terdakwa membawa uang sendiri secara tunai? Bagaimana caranya? Kita transfer ke si bank yang punya terdakwa. Transfernya kemana? Kan di rumah saudara waktu itu. Iya, kita keluar pakai motor ke si bank. Kita terdakwa tidak pernah ada uang 200, kita tidak pernah. Oke, saya lanjutkan. Setelah terima uang 200.000, kemudian yang saudara saksi minta digolang saja, dikelola dulu uangnya. Kemudian terdakwa mengatakan, ya nggak apa-apa, yang penting ada rokok. Lalu saudara memberikan rokok. Nah, kemudian uang yang ada di rekening dana terdakwa, kebetulan terdakwa juga punya akun judul, betul itu yang saudara katakan. Kemudian dimainkan oleh saudara dari uang 200.000 lewat akun judulnya terdakwa, lalu menang sebesar, sebentar menang sebesar 7 juta. Dari sini ya jelas Tony RM tuh masih penasaran ya waktu terakhir dari kesaksiannya teman Ririn dan ini tuh temannya Ririn lah, namanya Irfan ya. Dan Ahmad Yani tuh kalau denger ini diomongin terus, kira-kira kalau masih hidup gimana ya gitu, sampai terbawa-bawa. Tapi kayaknya udah nggak ada deh dari si Ahmad Yani ini. Coba di komen di kasus Ririn itu kira-kira hukuman yang pantas untuk Ririn itu apa ya? Sudah jelas-jelas terang benderang ini ya. Jangan lupa like dan share channel Suara Hati Sang Istri. Bye.